Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Taufik Nurrahman dengan NIM D1061191064. Di sini saya akan menyampaikan resume materi dari webinar yang tadi pagi saya ikutin dengan tema pengetahuan dasar perbankan syariah. Materi pertama itu disampaikan oleh Bapak Bustami. Beliau menyampaikan bahwa hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia harus mengabdi kepada Sang Pencipta, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan salah satu ayat di surat Al-Dariyat yang artinya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah saja. Yang kedua, hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan waktu untuk berbuat baik untuk kehidupan akhirat kita nantinya. Yang ketiga, pemenuhan berbagai kebutuhan itu merupakan salah satu upaya kita untuk mempertahankan hidup sembari berbuat baik menuju kemenangan di dunia maupun di akhirat, maksudnya falah. Yang keempat, kebutuhan dasar dalam penghidupan manusia itu mencakup 5 hal atau yang dikenal dengan maqasid syariah. Yang pertama ada ad-din, yaitu pemeliharaan iman dan agama. Yang kedua al-akal, yaitu pemeliharaan pendidikan. Yang ketiga ada an-nafs, yaitu pemeliharaan kehidupan yang meliputi kesehatan dan keamanan diri. Yang keempat ada an-nahl, yaitu pemeliharaan rumah tangga dan keturunan yang penuh kasih sayang. Dan yang kelima yaitu ada al-mal, yaitu pemeliharaan atas harta berupa sandang, pangan, papan, serta kekayaan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dunia dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga memperoleh kejayaan baik itu di dunia dan di akhirat. Selanjutnya materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Iman Taufik bahwa ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang membedakannya, kalau bank umum itu kegiatannya luas, sedangkan bank perkreditan rakyat itu kegiatannya terbatas. Adapun pangsa pasar perbankan syariah yaitu sudah mencapai 6,55% dari total aset perbankan di Indonesia, dan juga pertumbuhan rata-rata aset industri perbankan syariah yaitu sudah mencapai 37,4% dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya ada jenis-jenis akad di perbankan syariah. Yang pertama untuk penghimpunan dana, yang kedua untuk penyaluran dana, dan yang ketiga ada untuk jasa-jasa perbankan. Yang untuk penghimpunan dana itu ada akad wadiah dan mudharabah. Lalu di penyaluran dana itu ada untuk piutang, investasi, sewa menyewa, dan gadai. Dan untuk jasa-jasa perbankan itu ada wakalah, hawalah, sarf, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis akad atau transaksi, yaitu ada tabaruk dan tijaroh. Kalau tabaruk itu bank tidak mencari untung, sedangkan tijaroh itu bank mencari untung. Selanjutnya ada akad-akad di penghimpunan dana, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah sendiri merupakan akad titipan yang mana suatu waktu bisa kita ambil di bank syariah. Wadiah itu dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yang amanah. Kalau wadiah amanah itu pihak yang menerima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan seperti emas. Sedangkan wadiah yang amanah, pihak yang menerima barang titipan itu boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan seperti giro dan tabungan. Lalu ada mudharabah. Mudharabah merupakan akad usaha antara bank dan nasabah, yang mana bank sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudorib. Modal itu 100% diberikan oleh sohibul mal, dan mudorib atau pengelola itu wajib mengelola modal yang diberikan oleh
di Sohibul Mal. Jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian maka itu merupakan tanggung jawab bank, dalam artian tidak ada kelalaian dari si mudorib. Jika ada kelalaian dari si mudorib maka mudoriblah yang mengganti kerugian tersebut, dan juga mudorib dapat mengembalikan modal kepada Sohibul Mal dengan cara berangsur-angsur. Lalu ada dua jenis mudharobah. Yang pertama ada mudharobah mutalakoh dan mudharobah muqayyadah. Kalau mudharobah mutalakoh itu si mudharib diberi kebebasan dalam mengelola modalnya, sedangkan mudharobah muqayyadah itu mudharib diberi batasan-batasan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Sohibul Mal dalam kegiatannya. Selanjutnya akad di penyaluran dana. Yang pertama ada murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga beli dan keuntungan dapat disepakati di muka. Bank boleh meminta uang muka dari nasabah. Dalam fikih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, sedangkan di perbankan syariah itu murabahah dapat dilakukan secara cicilan. Karena murabahah ini dilakukan secara cicilan atau tidak tunai, maka pihak bank berhak meminta jaminan berupa sertifikat rumah dari nasabah. Yang kedua ada akad salam. Akad salam merupakan akad jual beli tangguh, di mana pembayarannya di muka dan barang dikirim beberapa hari kemudian. Akad salam ini biasanya dilakukan di marketplace. Barangnya harus memiliki spesifikasi dan jelas. Akad salam ini biasanya diterapkan pada produk pertanian. Yang ketiga ada akad istisna. Akad istisna ini mirip dengan akad salam. Perbedaannya di objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Kalau di akad istisna itu barangnya belum ada, jadi harus dibuat dulu, dan pembayarannya boleh dilakukan di muka maupun dicicil. Akad istisna ini biasanya diterapkan di jasa konstruksi seperti pembangunan atau renovasi rumah. Yang keempat ada akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad joint venture antara pihak bank dan nasabah, yang mana bank dan nasabah memberikan modalnya masing-masing. Jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati, dan jika ada kerugian maka ditanggung bersama-sama dengan sesuai dengan modal yang telah diberikan oleh pihak bank dan nasabah. Lalu yang kelima ada akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad sewa menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa atau disebut dengan mujir, dan nasabah sebagai penyewa atau disebut dengan mustajir. Lalu ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa, di mana penyewa diberikan pilihan untuk memiliki objek yang disewanya. Lalu ada akad rahan atau gadai, memiliki dua makna. Yang pertama fidusia, yaitu penyerahan barang tetapi hanya dokumennya saja. Jadi si pemilik itu masih bisa menggunakan barangnya. Sedangkan gadai itu merupakan penyerahan barang secara fisik, sehingga si pemilik tidak bisa menggunakan barangnya lagi. Contohnya seperti gadai emas. Dan yang terakhir ada akad qard. Akad qard merupakan akad utang piutang uang, di mana tanpa bunga atau bagi hasil atau jasa. Akad qard ini biasanya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Lalu ada jasa-jasa di perbankan syariah. Yang pertama ada wakalah, yaitu perwakilan. Lalu yang kedua ada kafalah, yaitu penjaminan. Yang ketiga ada hawalah, yaitu pengajar hutang. Dan yang ketiga ada sarf, yaitu pertukaran mata uang. Kemudian
Kemudian Bapak Iman juga menjelaskan tentang proses pendirian Bank Umum Syariah, itu kurang lebih sama dengan bank umum konvensional. Yang pertama, modalnya harus 1 triliun, yang kedua bentuk hukumnya harus PT, dan yang ketiga harus ada DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariahnya. Lalu materi terakhir disampaikan oleh Bapak Benny Sanjaya. Beliau menyampaikan bahwa Bank Syariah Indonesia ini terdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Itu merupakan penggabungan dari 3 bank, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, dan memiliki total aset lebih dari 240 triliun. Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu ingin menjadi 10 bank syariah terbesar di tingkat global, yang mana kemungkinan tahun depan akan membuka cabang di negara Singapura dan Qatar, dan di dalam waktu dekat ini akan membuka cabang di negara Arab Saudi dan Madinah. Adapun pemegang saham Bank Syariah Indonesia yaitu Mandiri Syariah sebesar 50,95%, lalu BNI Syariah sebesar 24,91%, BRI Syariah itu 17,29%, dan pemegang saham lainnya termasuk saham publik yaitu sebesar 4,82%. Lalu ada produk-produk di Bank Syariah. Yang pertama ada tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah. Lalu ada tabungan berencana yaitu untuk menyekolahkan anak dan menikah. Lalu ada tabungan haji Indonesia yaitu untuk perencanaan dan pendaftaran ibadah haji. Lalu ada tabungan emas. Lalu ada reksadana syariah, lalu ada suku retail, serta produk cicil emas, dan juga produk-produk syariah lainnya. Baik, mungkin itu saja resume materi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Jika banyak kata-kata yang salah dan kekurangan dari video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.